Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan peluang kepada kita untuk menambah amal, untuk meningkatkan ilmu dan takwa kepada Allah taala. Semoga kita bisa menjadi hamba yang semakin dekat dengannya. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tawakkul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Qala At-Tawakkul ilmul qalbi wa amaluh. Tawakul itu adalah ilmunya hati dan amalnya. Jadi dia tidak hanya ilmu dan tidak hanya amal. Ya. Tawakul ini dua-duanya, ilmu dan amal sekaligus. Tawakkul 'ala Allah azza wa jalla yajma'u ilmal qalbi wa amalul qalbi. Jadi tawakul itu mengumpulkan ilmu hati dan amal hati. Amma ilmul qalbi, adapun ilmu hati, bi an ya'lama bi anna Allah muqaddirul asya'i wa mudabbiruha, dengan mengetahui bahwasanya Allah itu adalah yang mengukur segala sesuatu dan mengaturnya, mentakdirkan segala sesuatu dan mengaturnya. Jadi segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tentang itu merupakan ilmu hati, ya. Jadi semua ilmu itu hati. Makanya kalau ditanya apa itu qaulul qalbi, sebenarnya ini sering disebut juga qaulul qalbi. Ibadah itu kan ada 4, ya. Ada ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan badan, amalan hati dan amalan badan. Ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan badan. Itu 4 macam ibadah. Maka ucapan hati itu adalah ilmu. Ucapan hati adalah ilmu. Jadi ilmu tentang ma'rifatullah, terutama itu yang paling tinggi, itu adalah ucapan hati. Disebut ilmu hati juga. Nah, adapun amalan hati seperti cinta, takut, harapan, tawakal masuk. Jadi dari awal tawakal itu merupakan ilmu hati, ucapan hati, baru kemudian dipraktekkan dengan amalan. Ilmu hatinya berupa apa? Meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang mengatur segala sesuatu. Orang yang enggak yakin dengan takdir enggak bisa tawakal. Orang bertawakal kenapa? Karena dia yakin yang mengatur segala kejadian ini Allah semata. Kita mau sukses atau mau gagal, kita mau senang atau sedih, kita mau naik atau turun, itu Allah semua yang ngatur. Makanya ya sudah, diserahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian amalan hati, sukunul qalbi lil khaliqi, tenangnya hati terhadap al khaliq, wal i'timad alaihi, kemudian bersandar kepadanya, wathiqah bihi, dan percaya kepadanya. Sudah, percaya, yakin Allah lah yang mengatur segalanya, sehingga dia yakin pasti Allah memberikan yang terbaik. Dia yakin pasti Allah memberikan yang terbaik kepadanya. Maka ketika dia yakin, bersandar, akhirnya tenang. Hati merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan hati. Jadi tawakal gabungan antara ucapan hati dan amalan hati. Wa li taudihil amri naqul, untuk memperjelas urusan ini kita katakan
inna 'alal 'abdi al mutawakkil 'ala Allahi an yata'allama al-qadaya at-taliyah wa ya'mala biha. Sungguhnya hamba wajib atas hamba yang bertawakal kepada Allah untuk mempelajari perkara-perkara berikut dan mengamalkannya. Jadi gabungan ilmu dan amal. Harus tahu perkara-perkara ini berikut ini kemudian diamalkannya. 1. Ma'rifatur Rabbi wa sifatihi, mengenal Rabb dan sifat-sifatnya. Ini kunci orang bisa bertawakal. Termasuk bisa ikhlas, bisa mencintai, bisa takut, bisa berharap, dan amal-amal hati yang lain semuanya tidak terjadi kecuali dengan ma'rifatur Rabbi, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Falal abdi an ya'rifa Rabba, maka wajib atas hamba untuk mengenal Rabbnya, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifu qudrata rabbih, dan mengenal kemampuan Rabbnya. Wa kifayatihi wa kifayatahu, dan pencukupannya. Dia tahu kalau bertawakal Allah akan mencukupi. Itu harus dia kenal betul, dia tahu sampai yakin. Jadi ilmu bertingkat-tingkat ya. Semakin kuat ilmu, semakin kuat yakin. Wa qayyumiyatihi, dan qayyumiyahnya Allah. Qayyum itu artinya menangani seluruh kehidupan. Allah menegakkan seluruh kehidupan. Kehidupan ini ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatihi, kekuatannya. Wa adamatihi, keagungannya. Wa hayatihi al-mutlaqah, dan hidupnya yang sempurna. Wa adamu turu'in naumi, dan tidak adanya munculnya rasa ngantuk atau tidur, wa ta'ab, capek atasnya. Jadi segala sifat tercela tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Sering entah sadar entah enggak ya, beberapa penceramah saya dengar mensifati Allah dengan sifat-sifat tercela tanpa sadar. Sering memperagakan dialog gitu, seakan-akan mewakili dialog Allah dengan hamba gitu. Ini dengan tanpa sadar kita husnudzon begitu, menyebutkan sifat kepada Allah yang itu sifat makhluk dan tidak ada dalilnya pada diri Allah. Misalnya kadang, kamu kok gitu bikin saya kecewa gitu, menggambarkan Allah. Mana ada Allah punya sifat kecewa ya. Ini kadang-kadang tanpa disadari oleh penceramah seperti itu. Makanya tidak pas ya sebenarnya ketika memperagakan dialog antara Allah dengan makhluk, dan itu gak ada dalilnya gitu. Tidak boleh sembarangan mensifati Allah. Yang uniknya lagi, saya pernah mendapati satu video gitu, judulnya jangan sembarangan mensifati Allah, tapi tiba-tiba dia sendiri mensifati Allah. Dan di sisi lain dia mengkritisi orang yang salah dalam mensifati Allah. Dia membawakan hadis tentang Bani Israel dulu yang dia gampang bersumpah atas nama Allah. Bukan gampang ya, terjadi dia bersumpah dengan nama Allah, mengatakan kamu gak bakal diampuni Allah. Ini mengkritisi orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain atau suka membid'ahkan orang lain. Di sisi lain dia tanpa sadar mensifati Allah dengan sifat kecewa atau apa saya lupa. Pokoknya menyebutkan sifat sesuatu bagi Allah padahal Allah nggak punya sifat itu, atau bukan nggak punya, nggak menyebutkan hal itu dalam Quran maupun hadis. Kita nggak tahu gitu, ngarang dia. Sifat makhluk disematkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya banyak tanpa kita sadari. Sering orang begitu memperagakan Allah dengan gaya manusia ya, naudzubillah min dzalik. Ini nggak boleh. Ini termasuk perkara yang menunjukkan lemahnya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau berbicara tentang Allah ini, jangan menggambarkan Allah dengan makhluk. Tidak boleh sama sekali ya. Dan itulah
awal mula kesesatan berbagai aliran sesat dalam masalah asma wa sifat, karena mereka sudah menggambarkan Allah sebagaimana makhluk. Allah itu diasumsikan seperti makhluk. Maka itu sumber kesesatan dalam masalah asma wa sifat. Baik ahli tasbih maupun ahli ta'til, dua-duanya punya persepsi khusus tentang Allah yang kemudian digambarkan seperti makhluk. Faida arafal abdu kulla dalika, kalau hamba mengetahui semua itu, tawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulih, maka dia akan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Wa 'alima annahu aslama amrahu lil qawiyyi al-azizi, sehingga dia pun tahu bahwasanya dia akan menyerahkan urusannya kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi kalau sudah diserahkan kepada yang maha kuat, ya sudah beres urusan. Kepada yang maha perkasa, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menggagalkan. Pokoknya pasti sukses. Orang bertawakal itu pasti sukses. Kalau kelihatannya nggak dapat apa yang diinginkan di dunia, maka pasti sukses. Bahkan dengan kesuksesan yang jauh lebih baik. Apa yang kita harapkan di dunia, Allah gantikan di akhirat, dan itu jauh lebih baik. Kita ingin dapat duit kaya raya gitu dengan tawakal, ternyata Allah tunda kaya rayanya di akhirat, dan itu jauh lebih baik. Ya, selalu orang itu melihat kesuksesan itu dengan materi duniawi. Ini kesalahan fatal. Ya, jangan merasa kalau hidup di dunia itu miskin, susah, sulit urusan, oh berarti Allah nggak sayang saya. Ya, ini persangkaan yang salah dibantah oleh Allah seperti dalam surat Al-Fajr. Jadi kalau disempitkan hartanya, ya, faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, berarti Rabbku menghinakanku. Ini tidak benar. Persangkaan seperti itu tuh nggak boleh. Ini suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diberi kemiskinan, bisa jadi karena Allah sedang memuliakan hambanya. Kenapa? Karena orang yang bergelimang dengan dunia, hakikatnya dia sedang dihinakan oleh Allah. Orang yang berlimpah dunia itu sedang dihalangi dari ambisi akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang dunianya itu nggak ada, akhirnya pikirannya hanya menuju kepada akhirat, dan itulah hakikat dari kemuliaan. Jadi sering orang pandangannya itu kebalik. Kalau diberi harta, Rabbi akroman, Rabbku memuliakanku. Kalau diberi kemiskinan, Rabbi ahanan. Ini pikiran kebanyakan orang begitu, melihat kemuliaan dan kehinaan itu dengan ukuran materi. Asal banyak harta, oh berarti Rabb sedang sayang kepadaku. Asal sulit harta, banyak masalah, banyak utang dan sebagainya, aku sedang dihinakan oleh Rabbku. Ini persangkaan yang batil, tidak benar. Ya, jadi sayang dan hina atau mulia dan hina itu tidak diukur dengan materi sama sekali. Nggak identik dengan materi sama sekali. Bahkan salah besar ketika orang bertakwa karena ingin kaya. Ini salah besar. Bertakwa bukan ingin kaya. Ya, makanya jangan sampai seperti persepsi sebagian orang mengatakan, ngapain kamu sholat terus nggak kaya-kaya. Nah itu persangkaan begitu nggak sedikit orang yang mengira nggak ada gunanya lah, rajin sholat, taat, kemudian nggak kaya-kaya. Nah pikiran orang dikiranya agama itu biar kaya. Beragama dengan baik itu apa? Biar sukses di dunia. Ini salah fatal. Banyak orang begitu, dan itu pikiran orang kafir begitu. Orang kafir begitu, makanya sebagian orang kafir tuh malas masuk Islam karena orang Islam tuh miskin-miskin. Mereka merasa disayangi oleh Allah, oleh Tuhan mereka gitu. Ya, Tuhan mereka menyayangi mereka karena apa? Mereka lebih sukses, lebih kaya raya, lebih damai di dunia, lebih berkelimpahan dan seterusnya. Akhirnya apa? Ngapain masuk Islam, orang Islam miskin-miskin. Nah itulah kesalahan fatal. Makanya sebagai dai, ya, sebagai orang yang ingin mengajak orang kafir kepada Islam, jangan menonjolkan materi. Ayo masuk Islam nih, buktinya orang Islam sukses, banyak yang sukses. Nah, bukan. Ya. Jadi jangan mengiming-imingi manusia dengan dunia. Ini tidak benar. Rasul nggak pernah begitu. Rasul tidak pernah seperti itu. Rasul kalau memotivasi orang untuk beramal soleh, itu motivasinya akhirat. Ya masyarun nisa, wahai para wanita, raaitu aktsara ahliha an-nisa, aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu para wanita.
Fatasaddaqna, maka sedekahlah. Jadi bersedekah biar apa? Terhindar dari neraka, bukan biar kaya, bukan biar kalian sukses dunia, enggak penting. Rasul enggak pernah motivasi begitu, ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, jauhi neraka walaupun dengan setengah kurma. Jadi sedekah setengah kurma tujuannya apa? Menjauhi neraka, menghindari diri dari neraka. Itulah motivasi yang benar di dalam beragama. Kita beribadah kepada Allah itu motivasinya akhirat. Beribadah kepada Allah itu motivasinya surga dan neraka, bukan dunia. Ya, dunia terlalu hina untuk kita pikirkan, ya. Ngapain mikirin sesuatu yang hina? Dunia kita lewati saja. Dunia kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan dunia sebelum betul-betul meninggal dunia. Maka orang sukses sejati adalah yang hatinya sudah meninggalkan dunia sebelum ruhnya meninggalkan dunia. Jadi sudah melayang ruhnya menuju surga. Itulah orang yang sukses hakiki. Dan itu berawal dari pengenalannya terhadap Robnya. Kenapa ini? Mau diganti? Macet ini. Bismillah, lancar sama. Kemudian yang kedua, iya betul lancar. Rusuhul qadami fi tariqit tauhidi. Kokohnya telapak kaki di jalan tauhid. Ini harus kita tahu agar kita bisa bertawakal. Kita itu harus betul-betul mengokohkan telapak kaki kita di jalan tauhid. Berarti apa? Pahami tauhid dengan baik. Kalau kita nggak paham akan terjerumus ke dalam syirik, itu otomatis. Kesyirikan itu metik. Kalau tauhid itu manual. Jadi harus usaha. Harus injak kopling dulu. Ada usaha. Kalau syirik itu otomatis, tiba-tiba aja syirik. Asal kita melakukan amal dan kita nggak usah mikir, kemungkinan besar tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ada tujuan dunia, ada tujuan ria, ada tujuan menghindari celaan. Saya kalau nggak ikut kurban nanti malu lah, saya orang kaya di sini, masa nggak kurban. Kadang terlontar dalam mulut. Itu menggambarkan hati sudah. Seandainya dia nggak cerita pun, ya hati udah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain jadi tahu dengan cerita mulutnya. Dan begitulah niat-niat manusia. Kadang-kadang beramal itu hanya karena menghindari celaan. Ini tidak ikhlas. Itu metik itu. Makanya kalau mau menghindari itu harus betul-betul disadari. Harus betul-betul dipikirkan. Makanya orang yang beramal tanpa hati, tanpa pikiran, itu kemungkinan amalnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali ke pelajaran ikhlas, ya. Satu kitab sudah kita lewati, ya. Apakah sudah lewat ilmunya atau gimana? Sudah diamalkan mudah-mudahan. Itu sangat berharga itu kitab sebelum ini. Langkah sebelum kita beramal amal-amal hati yang lain itu diawali dari tauhid. Kalau kita betul-betul menguasai tauhid, menguasai masalah keikhlasan, ya, tauhid itu ikhlas, insya Allah amal-amal berikutnya jadi bermanfaat. Tapi kalau dari keikhlasannya udah bocor, ya, udah rusak, ibarat ban itu udah bocor, maka sebagus apapun mesin mobil nggak bisa jalan. Kalau bannya udah bocor, ya sudah, jalan itu nggak bisa mulus gitu. Dipaksakan ban kempes, ya nggak mulus. Jadi itulah bahayanya ketika kita tidak mengetahui ilmu tentang tauhid. Rusuhul qadami fi tariqit tauhid. Fal abdu idza haqqaqa tauhid. Hamba jika betul-betul merealisasikan tauhid, merealisasikan maksudnya dengan sempurna. Jadi menyempurnakan tauhid. Kalau betul-betul menyempurnakan tauhid, ini yang akan dijanjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu hamba luar biasa itu. Jarang, ya, tidak banyak orang yang bisa
masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa dihitung, tanpa masuk neraka, langsung surga. Itu langka. Dulu Nabi cuma bilang sekitar 70.000 orang. Ya, mungkin ada tambahan dari hadis lain, orang-orang yang mati syahid bisa jadi masuk di dalamnya. Namun yang jelas itu tidak sembarang orang bisa meraih tingkatan itu. Siapa mereka yang mentahqiq tauhid itu? Kana lahum minat tawakkul an-nasib al-adim. Mereka adalah orang yang di dalam masalah tawakal punya bagian besar. Makanya itu hadis yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Uqasyah pun angkat tangan, ya Rasulullah, ud'uli ayyakun an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk mereka. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu memang termasuk mereka. Rasul mengatakan begitu setelah turun wahyu, dikasih tahu oleh Allah, Uqasyah termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Rasulullah pergi dan para sahabat membicarakan siapa ini gerangan orang-orang itu. Sebagian berpendapat ini pasti sahabat-sahabat senior. Yang lain bilang enggak, kemungkinan ini adalah anak-anak kita. Karena kita dulu pernah kafir kalau anak-anak kita lahir di atas Islam. Yang jelas mereka berdebat, enggak ketemu kesimpulan karena itu perkara gaib, mereka enggak tahu, cuma memperkirakan. Akhirnya kemudian Nabi pun keluar mendatangi mereka lagi dan mereka cerita. Akhirnya Nabi mengatakan mereka adalah malayastarkun, orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi dipanaskan, wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Jadi kuncinya itu tawakal. Orang yang kuat tawakalnya itulah orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang begitu karena apa? Mentahqiq tauhid, menyempurnakan tauhid. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala memasukkan hadis ini ke dalam tahqiq tauhid, menyempurnakan tauhid. Jadi tawakal itu bukti kalau tauhid itu sempurna. Makanya tidak gampang tawakal. Orang mengatakan tawakal aja, tawakal itu belum tentu tawakal juga. Ya, itu di mulut doang, belum tentu di hati, belum tentu betul-betul bertawakal. Makanya itu semuanya cabang dari ilmu tentang tauhid. Semakin kita mengenal tauhid, semakin mudah bagi kita untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fa in tawallau faqul hasbiyallah." Jika mereka berpaling, maka katakan cukup bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Iktifa'un billahi wa tauhidin wa tawakkulin. Jadi mencukupkan dengan Allah, dengan tauhid dan dengan tawakul. Jadi kalau mereka berpaling, orang-orang yang didakwahi, orang-orang yang masih kafir, atau mungkin orang yang mengaku muslim tapi masih berpaling juga dari ajaran Islam, maka katakan saja cukup bagiku Allah. Itu akan membuat kita tenang. La ilaha illallah, memang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, dan kita yakin bahwasanya urusan semua diatur oleh Allah taala. Alaihi tawakkaltu, maka aku kepadanya bertawakal. Selesai perkara. Jadi dengan tawakal sebenarnya seakan-akan perkara itu udah selesai sebelum selesainya perkara gitu. Sudah beres. Hatinya sudah sukses duluan gitu sebelum sukses hakiki terjadi. Tapi kesuksesan di hati sudah ada. Itulah orang yang bertawakal. Kemudian yang ketiga, al-i'timad 'alallahi fi kullil umur. Bersandar kepada Allah dalam segenap urusan, semuanya. Urusan apapun, besar maupun kecil, disandarkan pada Allah. Yang kecil saja disandarkan, apalagi yang besar. Rata-rata orang kalau bertawakal itu untuk urusan besar saja, tapi kalau urusan kecil lupa bertawakal. Kalau hakikat orang yang ahli tauhid, tawakal dalam segala urusan. Ya, sekedar mau makan bismillah, ini bagian dari tawakal. Sekedar wudu bismillah. Sekedar berbuat apapun bismillah. Itu namanya tawakal, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaysa kama yaf'alu ba'dul jahalah, tidak seperti yang dilakukan sebagian orang-orang yang tidak berilmu. Hina ma yatawakkaluna 'ala Allah idza 'adamu asbab. Ketika mereka bertawakal kepada Allah hanya ketika tidak ada sebab lagi, udahlah bertawakal aja gitu. Udah enggak ada apa-apa baru bertawakal. Padahal bertawakal sangat dituntut ketika kita punya sebab yang sangat kuat. Wah, jumlah kita banyak nih, kita pasti menang. Ayo kita bertawakal gitu harusnya. Tapi rata-rata ketika sebab itu kuat lupa dengan tawakal. Justru ketika tidak ada sebab baru tawakal. Tawakal aja lah, kita nggak ada apa-apa, kita nggak berdaya lagi, tawakal. Itu tawakal di semuanya harusnya. Justru ketika kita kuat itu harus kita tawakal. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tauhid kita lemah. Ya. Makanya ujian itu terjadi justru ketika kuat. Maksudnya kekalahan terjadi di sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Allah memberikan kekalahan kepada pasukan sahabat itu justru ketika mereka merasa kuat. Nah, itulah untuk mengajari mereka betapa pentingnya tawakal. Ya, para sahabat juga manusia, bisa salah. Makanya Pak, jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai ketika kita kuat kemudian kita lupa tawakal. Tawakal itu justru ketika kuat, ketika ya lemah, semuanya, ya, semua dalam segala kondisi kita bertawakal. Wa fi hali wujudil asbab, dalam kondisi banyak sebab, ada sebab-sebab, nasuhu, kemudian melupakan Allah. Wa ta'allaqu bitilkal asbab, kemudian bergantung kepada sebab-sebab itu. Makanya ya, orang yang punya asuransi itu biasanya lemah tawakal. Dan di antara dampak buruk dari asuransi adalah merusak tawakal, merusak akidah. Selain secara hukum fikih juga haram, secara hukum akidah lebih haram lagi, karena orang kehilangan tawakal. A'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, husnudzon billah azza wa jalla, berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang nggak punya husnudzon, ya akhirnya nggak bisa tawakal. Dia sudah suudzon pada Allah, nggak bakalan bisa suudzon. Rata-rata orang itu gagal karena sudah suudzon dulu. Nggak bisa, udahlah biar dia aja yang udah biasa. Saya mah nggak bisa, dari dulu saya begini. Saya ngerti kemampuan saya gitu. Ya sudah, nggak ada tawakal, yang nggak bisa. Antum nggak percaya sama Allah gitu. Bahkan ya Allah hanya menyesuaikan persangkaan kita gitu kan. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita bersangka sukses, bersangka bisa, bersangka pasti menang, bersangka pasti Allah membela, keyakinan itu akan disesuaikan oleh Allah Ta'ala. Ini bahasanya begitu ya, seakan-akan Allah menyesuaikan. Padahal hakikatnya Allah yang membuat kita yakin begitu. Bukan berarti Allah nurutin kita, bukan. Hakikatnya kita punya keyakinan itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya kita nggak mau gitu, nggak mau memiliki keyakinan itu. Kita sudah buruk sangka duluan. Jadi ketika buruk sangka ya sudah. Makanya kebanyakan orang itu gagal. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal dalam urusan ilmu. Mana lebih banyak orang yang ranking 1 atau yang ranking belakang, ranking 1 dari belakang? Ya sama-sama 1, tapi setidaknya kalau dikumpulkan, mana orang-orang yang berhasil sukses dengan mana yang gagal dalam satu kelas, lebih banyak yang gagal. Walaupun semuanya diluluskan, semuanya dinaikkan kelas. Hakikatnya kalau betul-betul dikasih syarat gitu, syarat naik kelas harus nilainya di atas 60 misalnya. Itu kemungkinan banyak yang nggak bisa. Syarat kelulusan. Dan ini cerita kakek kita ya dulu. Sekolah zaman dulu itu betul-betul kalau nggak layak naik kelas, nggak naik kelas. Kalau sekarang layak nggak layak, pokoknya naik kelas dari ini. Dulu ujian kelulusan itu dari 20 siswa misalnya, mungkin yang lulus cuma 3. Ya udah, lulus 3, yang ini masih tinggal. Itu zaman dulu, sekolah dulu.
Sampai ada yang bertahun-tahun masih SD terus. Bisa 12 tahun di SD. Itu sekolah zaman dulu. Itu kalau betul pakai standar itu, kebanyakan orang memang gagal, ya. Kebanyakan orang memang gagal. Itu dalam hal ilmu dunia lagi, apalagi ilmu akhirat. Dalam hal amal juga begitu. Kebanyakan orang gagal, ya. Mau menjadi penghafal Quran, kebanyakan orang gagal. Mau menjadi ulama, kebanyakan orang gagal. Mau menjadi orang yang kaya raya dan dermawan, kebanyakan orang itu gagal. Kenapa begitu? Suudzon, persangkaan yang buruk. Mereka udah buruk sangka, nggak bisa, nggak bakal bisa. Ya sudah, udah mengecap diri begitu. Memang begitulah yang terjadi. Ya, persangkaan kita sebenarnya udah diatur oleh Allah juga. Makanya jangan mau, ya, ini dalam bahasa kita, ya, jangan mau memiliki persangkaan buruk. Ya, semua itu Allah yang atur. Tapi kan kita bisa milih gitu. Kita diberi pilihan untuk memilih bersangka buruk atau bersangka baik. Coba pilih saja persangkaan baik. Bisa, saya bisa. Tapi sambil tawakal gitu, bukan berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Saya bisa karena Allah mendukung, karena Allah membela, karena Allah yang memudahkan segala urusan. Itu namanya husnudzon, ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang pandai berhusnudzon. Kalau bahasa kerennya optimis. Orang sukses itu orang yang optimis atau pesimis? Optimis. Kebanyakan orang pesimis atau optimis? Pesimis. Itu kebanyakan orang begitu. Kalau memang mereka optimis, pasti mereka akan berhasil dalam bidang-bidang tertentu, ya. Optimis dalam bidang apa dulu gitu. Dalam masalah mencari duit, kalau optimis sukses. Makanya nggak ada ceritanya orang-orang yang sukses dalam masalah dunia, harta misalnya, itu orang-orang pesimis, nggak ada. Rata-rata mereka adalah orang yang bermental baja, optimis luar biasa. Gagal masih optimis, bisa bangkit. Jatuh bangun lagi. Itu orang-orang sukses. Mentalnya udah terbangun gitu. Mental optimisnya tuh ada. Jadi nggak ada ceritanya itu orang kaya dunia ataupun Indonesia gitu, yang kemudian tiba-tiba mulus dari lahir sampai sukses sekarang diwawancarai itu nggak pernah gagal, nggak ada. Tidak ada ceritanya orang sukses tanpa gagal, nggak ada. Ini sukses materi, ya. Semua itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan rasa optimisme di dalam hati. Itu masalah dunia aja begitu, apalagi akhirat. Jangan dikira untuk masuk surga itu nggak ada rintangan. Justru rintangannya paling banyak. Kalau untuk sukses dunia aja penuh dengan rintangan, apalagi sukses akhirat. Sukses akhirat itu lebih sulit, lebih langka orang bisa masuk surga derajat yang tinggi, apalagi sangat langka. Bahkan surga paling bawah pun sulit, ya, apalagi surga paling atas. Jadi banyak manusia yang sudah merasa soleh, sudah merasa beramal soleh, padahal bisa jadi amal-amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak boleh putus asa, ya. Makanya mental baja itu harus ada, sikap optimisme itu harus ada. Maka Rasulullah pun mengatakan, dikatakan oleh sahabat, yu'jibuhul fa'lu. Rasulullah itu paling suka dengan fa'lu. Apa itu fa'lu? Sikap optimis. Bahkan kata-kata yang mengandung optimisme. Kata-kata optimis itu Rasul suka sekali. Ya, kalau ada orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu enggak doain sembuh. Itu bukan doa kesembuhan itu. Orang sakit la ba'sa, tahu enggak artinya la ba'sa? Enggak masalah, enggak dosa. Tahurun insyaallah, pembersihan dosa insyaallah. Ini optimis, membangun optimisme. Jadi nggak apa-apa kamu sakit gitu, udah nggak apa-apa, rasain aja sakit, karena kamu sedang dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini optimis. Jadi tetap tenang dalam sakitnya gitu. Tapi kalau mendoakan sembuh, ya syafaqallah gitu. Ya, Allah yashfik. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Itu baru doakan kesembuhan. Kalau la ba'sa tahurun insyaallah, itu bukan doakan kesembuhan. Itu hanya mengisi hati dengan sikap-sikap optimis. Makanya kalau gagal, kalau melihat ada orang gagal, kita hibur gitu, biar optimis, khair insyaallah gitu. Orang Arab sering bilang gitu, khair insyaallah. Sedang sakit jatuh, khair insyaallah. Khairnya di mana gitu? Khair itu kan bagus. Jatuh, bagus jatuh gitu kan. Bisa jatuh dibilang bagus, ini orang kurang ajar.
Sepertinya gitu, tapi itulah sikap optimis. Jadi walaupun jatuh kamu itu dalam kondisi baik, kamu itu tetap ada pahala gitu. Kalau orang menginginkan akhirat, jatuh di dunia itu nggak masalah. Begitu hakikatnya. Khair. Dalam setiap musibah itu ada hikmah. Dalam setiap kegagalan itu ada hikmah. Muslim itu terlihat gagal di dunia, tapi dia sebenarnya terlihat sukses secara hakikatnya. Karena kesuksesan muslim itu di akhirat. Kegagalan dunia itu menghapuskan dosa-dosa. Itu indahnya jadi orang muslim. Makanya Nabi bilang apa? Ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang mukmin itu. In asabahu sarra syakara. Kalau diberi kebaikan dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau ditimpa musibah dia sabar, dan itu juga baik baginya. Jadi apa susahnya dari seorang mukmin? Mukmin itu enggak pernah susah. Mukmin itu enggak pernah sedih. Mukmin itu enggak pernah gelisah. Mukmin itu selalu riang, gembira, bersuka cita, hatinya girang, ya, senang hati. Itulah muslim. Karena semuanya adalah kesuksesan, semuanya adalah kebaikan. Itu namanya husnudzon. Penting sekali punya husnudzon. Sikap optimis dalam segala hal. Optimis saja, kita pasti bisa, kita pasti menang. Itu kalau pakai kita itu masih takut-takut, masih bilang kita, aku bisa, ya itu udah mulai pede itu. Itu sekedar kata-kata aja membedakan ya. Makanya dalam masalah ini syahadat, antum sering dengar kan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Habis itu apa? Syahadat. Tadi dari awal dhamirnya apa? Ana atau nahnu? Innal hamdalillah nahmaduhu. Itu siapa pelakunya? Kami. Yang belajar bahasa Arab tahu ya. Itu pelakunya siapa? Kami. Kami nahmaduhu. Terus kami terus. Begitu syahadat pakai apa? Asyhadu atau nashhadu? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu aku sendirian. Jadi untuk makom syahadat nggak boleh perwakilan. Antum sendiri gentle, kamu yang mengakui sendiri, berani nggak gitu? Kamu jadi saksi Allah itu Maha Esa, berani nggak gitu? Nggak bisa diwakilkan. Antum sendiri. Tapi kalau yang namanya memuji bisa sama-sama. Yang namanya doa bisa sama-sama. Tapi syahadat nggak boleh perwakilan. Nggak boleh mensyahadatkan orang lain, nggak bisa. Antum sendiri, masing-masing sendiri. Gitu. Ini contoh orang yang berani memakai kata-kata aku ini mulai pede dibanding dengan yang mengatakan kami. Dalam hal sukses juga begitu. Motivasi diri, aku bisa. Kalau masih kami bisa, ini masih ya kalau ada kawan bisa sih, kalau sendiri enggak gitu. Masih bilang kami gitu. Itu lain, percaya dirinya itu berbeda. Makanya perlu tingkatkan rasa percaya diri dengan mengatakan aku bisa, aku berani, aku berhasil. Katakan itu, memotivasi diri. Itu bentuk husnudzon kepada Allah. Makanya ada larangan bersumpah atas nama Allah untuk keburukan. Tadi seperti yang dijelaskan tentang Bani Israel dulu. Ada yang bersumpah atas nama Allah, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Ini haram hukumnya. Ini pelecehan tauhid ini namanya. Orang rusak tauhid gara-gara begitu. Tapi kalau bersumpah atas nama Allah dengan kebaikan, itu tanda optimis. Demi Allah kita bisa. Demi Allah kita berhasil. Boleh itu. Sebagai sikap optimis. Bersumpah atas nama Allah mendahului Allah. Namanya bersumpah itu mendahului. Kita bisa, kita berhasil, kan kita nggak tahu. Tapi dengan sumpah seakan-akan mewakili Allah gitu. Tapi dalam sikap kebaikan agar kita optimis. Itu bagus, dibolehkan itu. Ya, kalau kebaikan dibolehkan bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau keburukan nggak boleh. Nah begitulah Islam mengajarkan kita ya. Islam ini udah mendahului para psikolog, psikiater, para motivator kafir ya, yang sering menggunakan ilmu-ilmu tertentu. Padahal itu Islam sudah ada. Cuma orang Islam nggak tahu. Makanya yang banyak sukses di dunia itu orang kafir, karena mereka mengambil ilmunya orang Islam sebenarnya. Sementara orang Islam hanya mengaku Islam
tapi tidak tahu ilmu-ilmu Islam. Itulah akhirnya orang Islam banyak yang terkalahkan. Husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Famata matawakkal al-'abdu al-mu'min ala rabbih. Maka kapan seorang hamba yang beriman bertawakal kepada Rabbnya, alaihi an yuhsinadzan bihi, maka dia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'lama anna man tawakkala alaihi, dan dia harus tahu bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, kafahu, Allah pasti mencukupinya. Nah, ini husnudzon namanya. Antum mau tawakal tapi masih ragu, kayaknya enggak nih, kayaknya enggak bisa nih. Bilangnya dalam hati kita tawakal, tapi dalam hati apa? Lain di mulut, lain di hati. Di mulut bilang tawakal, di hati ragu-ragu. Ini enggak tawakal. Yakin di hati gitu. Sama dengan berdoa juga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini mulutnya minta tapi hatinya ragu. Itu enggak dikabulkan. Allah lebih melihat kepada hati daripada mulut. Ya. Hati itu lebih hebat daripada mulut. Hati lebih hebat daripada badan semuanya. Maka kuncinya itu di hati. Kalau betul hati kita itu jujur, hati kita itu serius, sungguh-sungguh, husnudzon, bersangka baik, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau hati kita ragu, pesimis, kita pasti gagal. Wa ya'lama anna man tawakkala alaihi kafahu fala yattaribu qalbuhu, sehingga hatinya enggak goncang. Sudah mapan gitu hatinya, tenang, kokoh, tegar. Ya, orang tegar itu berwibawa. Tegar, enggak gonjang-ganjing, enggak pelin-pelan. Kalau punya pendirian itu tegas, kita bisa. Bisa enggak ya? Enggak, itu ragu. Udah bilang bisa tadi katanya masih bisa enggak, gimana? Kalau udah bisa ya bisa, sudah lanjutkan, jangan pesimis. Wala yubali bi iqbali dunya, dan dia tidak peduli dengan menghadapnya dunia. Jadi berkelimpahan harta dan sebagainya dia enggak peduli, karena dia lebih yakin kepada Allah daripada kepada dunia. Jadi tidak tambah yakin ketika banyak dunia berlimpah, enggak. Ketika banyak kawan, kita banyak dukungan nih, makin tenang hati saya. Enggak. Itu bukan orang bertawakal. Orang bertawakal ketika sedikit sebab dia yakin, ketika banyak sebab dia malah bisa jadi khawatir, jangan malah kalah nih. Ya, kalau kurang tawakalnya gitu maksudnya. Makanya dia menguatkan tawakal lagi. Jadi sebab dunia yang menghadap itu enggak berpengaruh kepada hatinya. Hati orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Awid bariha, atau membelakanginya. Dunia pergi enggak masalah gitu. Enggak gonjang-ganjing hatinya. Hatinya tuh kokoh, tegar. Pokoknya enggak dipengaruhi oleh ada sebab, enggak ada sebab, didukung kawan, enggak didukung kawan, sama saja. Itu namanya orang bertawakal. Antum berjuang sendiri enggak masalah. Asyhadu alla ilaha illallah, antum sendiri. Antum lahir sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri, menghadap Allah sendiri. Coba, itulah orang yang tegar. Orang yang punya kekuatan hati. Sendiri semuanya, ngapain ngadalin orang gitu. Tapi kalau dalam urusan dunia harus kerjasama, ya tidak masalah kerjasama. Cuma jangan bersandar kepada orang gitu. Hati kita bersandar kepada Allah. Ketika ada orang dukung, ya itu Allah yang mendatangkan langsung. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau masih mendatangkan bantuan untukku. Itu husnudzon lagi namanya. Husnudzon lagi. Jadi tidak semata-mata mensyukuri makhluk semata. Yang lebih tinggi dia syukurnya kepada Allah. Orang disyukuri, Allah lebih disyukuri lagi. Terima kasih ya kamu udah bantu, jazakallahu khairan. Hatinya lebih mensyukuri Allah lagi. Alhamdulillah Allah, engkau telah mendatangkan si fulan untuk bantu aku. Itu jangan lupa. Jangan cuma jazakallahu khair kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'anna i'timaduhu 'ala Allah, karena bersandarnya kepada Allah, wa yakunu haluhu kahali insanin a'tahu milkadir a'tahu milku apa sih? Malikun. Oh ya, malikun dirhaman. Karena dia bersandarnya hanya kepada Allah, maka keadaannya seperti keadaan orang yang diberi oleh seorang raja dirhaman, beberapa harta, fasuriqa minhu, kemudian dicuri. Faqala al-malik, maka sang raja pun berkata,
Indi at'afuhu, aku masih punya berlipat-lipat dari harta yang dicuri tadi. Fala tahtam, enggak usah sedih. Enggak usah sedih, kata sang raja, memberi penenangan kepada dia. Kemudian apa? Mata ji'ta a'taituka, kapan kamu datang aku akan beri kepadamu at'afahu, berlipat ganda lagi, min khazaini, dari perbendaharaanku. Faman ya'lam annallaha malikul muluk, maka orang yang tahu bahwasanya Allah itu adalah rajanya para raja, wa ana khazainahu, bahwasanya perbendaharaannya mal'a, ya penuh, berlimpah, la yaqlaku idza fatahu syai', dia tidak akan pernah gelisah kalau dia kehilangan sesuatu. Begitu gambarannya. Orang bisa tenang ketika dijamin oleh seorang raja gitu. Tenang, masih banyak kok. Oh ya dah, tenang. Nah itu tawakal kepada raja. Kalau antum tawakalnya kepada Allah, Allah lebih dari sekedar raja. Allah pemilik segalanya. Raja cuma berapa sih kekuasaannya? Itulah gambarannya. Makanya dulu ada orang yang ahli tawakal, dia ke masjid malam-malam, pokoknya karena kesulitan apa gitu, dia berdoa. Tiba-tiba ada seorang kepala daerah di daerah itu, gubernur gitu mungkin atau bupati lah. Dia bermimpi, dalam mimpinya disuruh oleh Allah untuk memberikan sekantong harta kepada orang di masjid. Mimpi, langsung dia bangun, dia pacu kudanya, dia bawa harta itu langsung menuju masjid yang di dalam mimpi itu. Pas didatangi, sampai di masjid ada orang betul, langsung ditanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Itu ada nama itu di dalam mimpinya. Betul, ini aku disuruh Rabbku untuk menyampaikan ini kepadamu. Diambil. Kemudian orang itu bilang, karena yakin ini sang raja atau sang gubernur ini yakin ini orang soleh, maka dia pun bilang, pokoknya kamu sekarang ada apa-apa bilang saja sama saya beresin. Penguasa gimana nggak bisa beresin? Apa kata orang itu? Nggak mau. Rugi saya, kata dia. Masa hanya gara-gara saya dikasih begini terus saya meninggalkan Allah gitu? Coba lihat, tawakal. Jadi jangan terus seneng, jangan terus kita merasa tenang karena ada orang yang siap bantu kapan saja, jangan. Itu sudah tawakal kepada orang namanya. Hati-hati. Kalau antum bertawakal kepada Allah, nggak usah dipikir. Ya ini kita syukuri, alhamdulillah, jazakallah khair. Tapi jangan hati terus bersandar ke sana. Jangan langsung ada urusan apapun langsung mikir, oh saya kan ada si Fulan, saya tinggal telepon aja gitu. Nah, itu sudah bertawakal kepada makhluk. Maka lupakan itu. Dia pun bilang nggak mau, saya punya Allah. Dia langsung jawab di saat itu juga, nggak takut. Oh kurang ajar kamu, saya penjara kamu gitu. Nggak peduli. Yang penting saya punya Allah gitu. Begitulah orang yang bertawakal. Kalau kita punya tawakal begitu, baru itu namanya betul-betul faham hakikat tawakal. Orang bertawakal itu nggak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada makhluk. Jadi tidak galau ketika terluput darinya sesuatu. Dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Fa husnudzon yad'u ila tawakkul 'ala Allah, maka husnudzon itu bisa mendukung kepada atau mengajak kepada tawakal. Husnudzon dulu, makanya baru bisa tawakal. Wa tawakkul 'ala Allah la budda fihi min husnudzon. Jadi tawakul pada Allah itu tidak bisa tidak harus ada husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ya? Kita lanjut kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.